Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari terus kita mensyukuri nikmat Allah. Tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Syukur yang sedalam-dalamnya, syukur yang sebenar-benarnya kita realisasikan dengan tahmid kita, perbanyak dengan tahmid, dan juga beramal, beraktivitas yang sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan terus memberi kenikmatan, menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dan kita bisa menikmatinya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari bulan yang kita masuk untuk memperingati Maulid Nabi, untuk mengingatkan kepada kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita realisasikan dengan hakikat cinta itu. Hakikat cinta itu adalah mahabbatu ma ahabbahul mahbub, mencintai apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Mahabbatu man ahabbahul mahbub, mencintai siapa yang dicintai oleh yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, sudah barang tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mahabbudu ma abghadahul mahbub, membenci apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Kalau mencintai Allah, membenci semua apa saja yang dibenci oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, bughdu man abghadahul mahbub, membenci siapa saja yang dibenci oleh yang kita cintai. Kita realisasikan cinta kita kepada Allah, kita realisasikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuhibbuni, dan barang siapa cinta kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit, pucat, beberapa hari tidak memberikan tausiah kepada para sahabat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu minta kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkan para sahabat. Saya akan menyampaikan beberapa hal tausiah kepadanya." Maka dikumpulkanlah para sahabat dengan begitu antusiasnya, karena sudah beberapa lama tidak bertemu Rasulullah, karena Rasulullah kondisinya dalam keadaan sakit. Maka berkumpullah semua para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyampaikan tausiahnya, "Wahai para sahabatku, aku sudah lama tidak ketemu dengan
udah beberapa saat aku akan menemui Tuhanku, Robku. Para sahabat hening semua. Ada apa ini? Rasulullah dengan nada yang lirih, hening. Para sahabat dengan begitu heningnya mendengarkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, apakah aku sudah menyampaikan kepadamu bahwa yang berhak dan layak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu serempaknya para sahabat menjawab, benar Rasulullah, engkau telah menyampaikan itu, bahwa satu-satunya yang berhak dan layak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para sahabat menjawab dengan serempak. Kemudian Rasulullah, ya Allah, persaksikanlah. Para sahabat telah menjawab bahwa engkaulah satu-satunya yang berhak dan layak untuk disembah. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersabda, wahai para sahabat, aku akan menghadap Rabbku. Apakah ada di antara kalian semuanya yang aku berhutang kepada kalian? Para sahabat bergumam, para sahabat dalam hatinya, mana ada, mana mungkin Rasulullah hutang kepada kami. Kamilah yang banyak hutang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengulangi 3 kali hal yang seperti itu. Wahai sahabatku, adakah hutang yang ada pada kalian? Diulangi sampai 3 kali. Di dalam keadaan yang hening seperti itu, mereka enggak mungkin ada hutang. Maka ketika itu ada seorang sahabat mantan preman yang dulunya sebelum masuk Islam, namanya Ukasyah. Ukasyah berdiri, wahai Rasulullah, pada perang Uhud ketika itu aku berdiri di belakang kuda. Ketika itu engkau mencabuk kuda, tapi tidak mengenai belakangnya kuda, mengenai diriku yang ada di belakangnya, kena cambuk ketika itu. Apakah ini dianggap hutang ya Rasulullah? Kalau dianggap hutang, maka ini aku pingin untuk disaur begitu. Ketika itu hening semua, diam semua. Ini kok berani-beraninya Ukasyah seperti itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, itu hutang. Maka akan aku saur hutang itu. Ketika itu para sahabat bergumam di belakang semuanya, ini gimana ini? Rasulullah SAW menyuruh Bilal, wahai Bilal, ambil cambuk, minta kepada Fatimah dan dibawa ke sini. Maka sam'an wa ta'atan, Bilal ke rumah Rasulullah menemui Fatimah. Fatimah, cambuk
ada di mana, maka diambilkanlah. Untuk apa itu? Untuk mencambuk Rasulullah. Cambuk saya anaknya. Saya nggak tega. Rasulullah dalam keadaan sakit. Siapa yang mencambuk? Itu urusan beliau dengan Ukasha. Maka dibawalah cambuk itu. Cambuk diberikan kepada Ukasha. Ukasha berdiri, sudah mulai melangkahkan kaki ke depan, dihadang oleh Abu Bakar. Hei, Ukasha, ini sahabat Rasul yang pertama kali beriman kepadanya. Cambuklah saya. Jangan cambuk beliau. Aku nggak tega dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dengan nada yang lemah, dalam keadaan yang tidak sehat. Wahai Abu Bakar, duduklah engkau. Duduklah, itu urusan aku dengan Ukasha. Maka duduklah Abu Bakar, sam'an wa ta'atan. Mulai melangkah lagi kakinya mendekati Rasulullah. Berdirilah Umar, seorang yang gagah perkasa, yang ditakuti oleh banyakkan manusia. Setan pun takut. Dengan nada yang keras, wahai Ukasha, ini Umar, tahu sendiri, dulu orang yang benci kepada Rasulullah, bahkan ingin menyakiti Rasulullah. Sakitilah saya, cambuk saya nggak rela Rasulullah dalam keadaan sakit untuk dicambuk. Cambuk saya. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Umar, duduklah, tenang, itu urusan aku dengan Ukasha. Maka duduklah. Kemudian melangkah lagi, dihadang oleh Ali radhiyallahu an karomah wajhah. Hai Ukasha, ini Ali, darah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuklah saya, darah saya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak rela. Begitu Rasulullah juga menyampaikan, Ali, sudah, duduklah. Duduk. Ini urusan aku dengan Ukasha. Kemudian melangkah lagi. Cucunya Hasan Hussein memegang tangannya Ukasha. Paman, jangan engkau cambuk kakekku yang sedang sakit. Jangan, Paman. Kami berdua cucu beliau yang sangat disayangi. Cambuklah saya. Cambuk kami. Rasulullah, wahai cucuku tersayang, kalian duduklah, sudah cukup, ini urusan aku dengan Ukasha. Maka Ukasha melangkah lagi semakin dekat. Ketika sudah mendekat, ya Rasulullah, bagaimana saya mencambuk engkau sedangkan engkau ada di atas, di mimbar? Gak mungkin aku bisa mencambukku. Kemudian Rasulullah minta untuk dituntun di papa, untuk mendekati Ukasha. Sudah di hadapannya, para sahabat pada geram semua, gemes. Ya Allah. Ukasha masih berulah lagi, ya Rasulullah, dulu ketika saya kena cambuk nggak pakai baju, maka semestinya engkau juga lepas baju.
Maka Rasulullah melepas baju itu. Para sahabat semakin geram, semakin gemas, berani-beraninya Ukasah melakukan seperti itu. Kemudian dibukalah baju itu. Ketika baju dibuka, badan yang indah bersinar. Ketika itu Ukasah melemparkan cambuk itu dan memeluk Rasulullah SAW dengan teriak, "Ya Rasulullah, aku pengen memelukmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang engkau sabdakan, siapa yang menyentuh kulitku tidak akan tersentuh api neraka. Ya Rasulullah, kami takut supaya tidak tersentuh api neraka itu ya Rasulullah." Dipeluk dengan eratnya karena pengen sekali untuk bersentuhan kulitnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cintanya para sahabat yang seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat, kalau ingin tahu ahlul jannah, inilah dia Ukasha." Maka ketika itu semua para sahabat menghampiri Rasulullah, memeluknya. Itu di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu cintanya kepada umatnya, cintanya umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan jihad, cinta kita relasikan dengan perjuangan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak.